Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperkenalkan diri dan perannya. Saya Rania Humaira sebagai pembawa berita 2. Saya Rifki Afrian sebagai teknisi dan dokumentasi. Saya Cika Olivia sebagai pembawa berita 1. Saya Muhammad Zahul Irdam sebagai reporter 1. Saya Fiska Wijayanti sebagai reporter 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Museum ini diresmikan pada tanggal 14 September 1986 ini memiliki nama yang sangat unik dan penuh makna. Dinamai negara karena di dalam museum ini tersimpan sebuah negara perunggu atau genta besar peninggalan zaman Dongson Vietnam yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Untuk mengetahui lebih detail mengenai sejarah dan koleksi yang ada di sana, berikut laporan lengkap dari reporter kami Muhammad Zahul Irdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahul Irdam sebagai reporter. Saya sedang berada di lokasi Museum Negara Selayar. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Irmawati SS. Baik, dengan Ibu Irmawati SS. Iya. Bisakah Anda menceritakan sedikit mengenai tentang profil dan sejarah di Museum Negara Selayar ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Museum Negara ini sendiri sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1985 didirikan oleh Bapak Haji Aruf Pala. Nah, dulu museum ini tidak berlokasi di Matalalang, tapi di Benteng, tepatnya sekarang ini sudah berfungsi sebagai kantor dinas pariwisata dan kebudayaan. Jumlah koleksi pada waktu itu sekitar 700 buah koleksi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, museum negara tersebut pernah vakum, tidak ada yang mengelola. Sampai akhirnya di awal tahun 2000-an semua koleksi museum itu dipindahkan ke Matalalang. Nah, itu pun tidak ada lagi yang mengelola sampai kemudian pada tahun 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendirikan kembali museum ini setelah kantor camat. Dulunya kan ini dijadikan kantor camat. Setelah kantor camat dipindahkan ke kantor baru, ya. Nah, pada tahun 2012 itu Museum Negara namanya sebenarnya bukan Museum Negara, tapi diganti menjadi Museum Tanah Doang dengan jumlah koleksi sekitar 2.000 lebih koleksi. Tapi kemudian pada tahun 2017 kami mengusulkan museum tersebut yang dulunya dikelola oleh seksi kebudayaan kemudian dijadikan sebagai unit pelaksana teknis dinas, di mana waktu itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah menjadi UPT kemudian pada tahun 2018 berdirilah sebagai unit pelaksana teknis dan di bawah pimpinan di mana kepala UPT-nya waktu itu adalah Pak Asarifuddin, tapi beliau pensiun pada tahun 2024 yang lalu. Nah, jumlah koleksi saat ini di Museum Negara adalah sudah mencapai 18.000 lebih. Dan dari 18.000 lebih itu masih sebagian kecil yang kami konservasi. Dan saat ini yang mengelola dan sebagai kepala UPT dan sendiri adalah saya sendiri, Mawati, yang sudah menjadi kepala UPT sejak
2025 lalu sampai hari ini. Nah, jumlah tenaga pengelola kami sekarang hanya 5 orang, dan itu menjadi kendala utama buat kami karena sumber daya manusia kita yang tidak ada, yang kurang, yang minimal, sehingga itu sangat berimplikasi pada pelayanan pengunjung, di mana harusnya museum itu dari segi sumber daya itu yang menentukan pengelolaan pengunjung museum. Tapi kemudian karena kita kekurangan SDM, sehingga ini menjadi masalah utama buat Museum Negara sendiri. Dan itulah dari jumlah dari 18.000 koleksi itu yang paling banyak sebenarnya mata uang, ya, mata uang dan keramik, di mana mata uang tersebut merupakan hasil pengangkatan bawah laut. Jadi koleksi kita sebagian besar merupakan hasil pengangkatan bawah laut, dan itu diangkat sejak tahun 2006, 2007, kemudian 2009, 2019 dan 2021. Jadi sudah 5 kali pengangkatan, dan itu terkumpul sampai hari ini 18.000 buah koleksi. Ya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kami. Nah, itulah sekilas perjalanan Museum Negara Selayar. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Ciko Alivia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Rania Humaira dalam berita hari ini. Kekayaan alam seharusnya menjadi aset berharga yang harus kita jaga. Namun, apa yang terjadi dengan hutan mangrove di Kepulauan Selayar yang kini menjadi sorotan? Pasalnya, kondisi hutan bakau kini sudah tidak seperti dulu lagi. Untuk mengetahui lebih detail mengenai kondisi terkini, berikut laporan dari reporter kami Fiska Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Wijayanti sebagai reporter sudah berada di lokasi hutan mangrove Matalalang. Baik, sekarang saya dengan siapa? Awalia. Baik, Kakak Awalia. Sebelumnya apakah Anda pernah ke sini? Pernah sama keluarga. Bagaimana pendapat Anda tentang hutan mangrove yang saat ini dengan hutan mangrove yang dulu? Sebenarnya kayak sedih sekali. Pas saya sama keluarga itu masih bagus, rindang, bersih, terus banyak juga pengunjungnya. Tapi sekarang seperti yang kita lihat ini kan kayak banyak kerusakan begitu karena mungkin faktor cuaca. Ya begitulah. Baik Kakak, terima kasih sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Saya Fiska Wijayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporannya. Itulah informasi mengenai kondisi hutan mangrove di Kepulauan Selayar. Semoga kesadaran akan pentingnya alam semakin tumbuh di hati kita. Saya, Rania Humaira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. A few moments later.